dipersembahkan oleh Mbak Elvi sendiri sempat bertemu dengan pelaku yang sudah divonis. Nah, Sempat bertanya langsung, meminta penjelasan, meminta. saya sih kondisinya waktu itu kan saya ketemunya di kejaksaan pada saat P21, Mbak. Sebetulnya saya dikasih tahu bahwa P21 itu dikasih waktu rentang 1 minggu, tapi saya ternyata dapat kabar sudah P1 hari itu, jadi saya kejar langsung ke kejaksaannya. Di situ saya emosi sih, Mbak, jadi saya nggak sempat ngomong apa-apa, tapi suami saya yang sempat ngobrol. Tapi saat itu saya udah saya katakan sama, ayo coba ngaku, biar Tuhan yang apa namanya, yang ngaku gitu, maksudnya siapa sih sebetulnya. Tapi kayaknya dia nggak mau ngaku, kayaknya. Ngaku karena Mbak Elvi merasa pasti dia disuruh melakukan. Pasti disuruh, Mbak. Pasti disuruh. Keluarga semua percaya itu. Pasti. Sebelum peristiwa itu menimpa adik Mbak Elvi, tidak pernah ada cerita, tidak pernah ada curhatan dari Siska, tidak pernah ada hal-hal yang menunjukkan bahwa memang nyawanya sedang terancam? Sebetulnya ada, Mbak. Jadi waktu itu mama saya sempat ngobrol gini. Mama saya kan ngobrol sama adik mama gitu, adik sepupu. Mama tuh khawatir gitu dengan keadaan Siska gitu. Ini sebenarnya ada yang ngejar-ngejar gitu kan. Terus tapi hanya disebutkan kekhawatirannya seperti itu. Nah, saya sendiri pernah mendapatkan telepon dan SMS gitu kan dari seseorang yang mengaku dari mana lah gitu. Nah, waktu saya konfirmasi ke adik saya yang bilang, kan manggil saya Ci gitu. Udah Ci, jangan dipedulikan, itu orang nggak ini katanya. Maksudnya ya nggak benar. Tuh saya tanya, memangnya kenapa? Iya, ngejar-ngejar Opi terus katanya, kan karena kita bahasanya Opi. Dia ngejar-ngejar terus. Terus saya, kenapa kamu nggak suka atau gimana? Iya nggak suka. Kenapa? Karena dia sudah berkeluarga gitu kan. Ya kalau gitu udah lepasin aja gitu, jangan deketin aja. Iya, makanya tolong bilangin ya kalau ada orang itu telepon lagi, bilangin jangan ganggu-ganggu saya lagi gitu. Yang disebutkan kan. Polisi yang kemudian diperiksa di sidang etik. Iya. Keluarga meyakini sampai sekarang masih ada hubungannya. Saya tidak bisa memberitakan statement bahwa dia ada hubungan atau tidak dengan oknum tersebut karena kita nggak punya link dan nggak punya bukti secara nyata gitu, Mbak. Tapi kami dari pihak kami, keluarga kami meyakini ada sesuatu, entah siapa, mungkin oknum itu, mungkin tapi kami merasa bahwa ini ada orang di balik ini gitu. Tapi kami tidak statement bahwa orang itu menunjukkan ke siapa gitu. Tapi kami yakin bahwa ada orang lain gitu di balik ini semua. Dan memang bahwa pembunuhan yang terjadi, kematian yang sedemikian menyeramkan di luar batas, itu semua juga sesuatu yang menurut Mbak Elvi direncanakan menimpa Siska? Kalau kami sih lebih ke arah ini mungkin direncanakan bukan untuk dibunuh secara langsung, tapi mungkin dicederai atau diculik, karena posisi melihat investigasi yang kita lihat sepertinya bukan tujuan untuk benar-benar dibunuh gitu, tapi lebih ke arah untuk dicederai atau apa namanya, memang ada rencana dibunuh tapi mungkin bukan secara gimananya saya nggak tahu, tapi ada seperti itu ke arah sana. Terkadang kalau kita membaca di majalah, melihat di televisi, ada kejadian-kejadian seperti ini. Terkadang rasanya itu tidak mungkin ya terjadi pada diri kita. Sempat tidak terlintas hal itu. Rasanya ini hanya mungkin terjadi pada orang lain, tapi diri kita itu sesuatu yang jauh. Justru itu, Mbak, kami sama sekali nggak percaya bahwa ini terjadi sama keluarga kami. Sangat nggak percaya, karena kami ini sama sekali nggak ada hubungan dengan polisi atau dengan oknum di instansi yang, maksudnya kita nggak pernah ada hubungan dengan yang pejabat-pejabat atau apapun gitu. Kita benar rakyat biasa yang hubungannya cuma sama pedagang, sama teman-teman sekolah, lingkungan cuma biasa begitu aja. Jadi dengan adanya kejadian ini kami benar-benar syok, Mbak. Bahkan keluarga saya, ada kakak saya sampai sakit itu beberapa bulan dengan kejadian ini. Ya kami sih berharap ini tidak terjadi terulang lagi dengan siapapun sih, Mbak. Benar-benar sudahlah sampai di sini. Itulah sebabnya kenapa kita juga ya sudahlah gitu, kalau misalnya udah jangan diperpanjang lagi. Kalau misalnya memang terima hukuman ini, jadikanlah ini kesempatan buat mereka untuk bertobat gitu, mengakui kesalahan mereka, mengakui siapa sebetulnya yang menjadi dalangnya dan apa motifnya untuk membunuh adik saya. Adik saya bukan siapa-siapa, Mbak.
bukan orang yang terkenal, bukan orang yang hebat, bukan orang yang di mata kami dia hebat, tapi kan di masyarakat belum tentu siapa gitu kan, dan dia nggak punya kekuasaan apa-apa. Kenapa adik saya harus dibunuh seperti itu, ya kan? Jadi saya rasa ini nggak adil untuk masalah ini. Tapi balik lagi, kami percaya Tuhan punya rencana untuk masalah ini. Dan kalau misalnya si terdakwa ini dihukum sampai saat ini kan putusannya sudah Seumur hidup. seumur hidup, ya mungkin ini dijadikan untuk kesempatan kedua untuk dia hidup, bahwa ini adalah kesempatan dia untuk bertobat dan menjalani kehidupan yang lebih baik buat mereka. Memberi kesempatan bertobat. Iya, Mbak, kami dari pihak keluarga tidak mengharapkan hukuman mati untuk mereka, Mbak. Adik saya udah mati, adik saya udah meninggal, dia udah senang-senang di sana, nggak akan mungkin hidup lagi. Kita nggak akan bisa dapat balik lagi adik saya. Kalau misalnya dia dihukum mati, berarti kan ada korban lagi yang lain, gitu kan? Sebaiknya dia dihukumnya seumur hidup, itu lebih baik menurut kami, karena dengan hukuman seumur hidup dia bisa melanjutkan hidupnya lebih baik, bertobat dengan sungguh-sungguh, hidup di jalan yang benar, jangan melakukan kesalahan lagi gitu. Justru kami sangat berharap orang itu bertobat dan balik ke jalan yang benar. Apa yang kejadian sedramatis ini menimpa Mbak Elvi dan keluarga? Apa yang paling mengubah, kejadian ini mengubah apa dari diri Mbak Elvi dan keluarga? Kejadian ini sangat merubah, kehidupan sosial kami berubah, Mbak. Kehidupan kami sehari-hari berubah, pekerjaan semua berantakan. Semua kita seperti traumatis, Mbak. Jadi kita melangkah itu bukan dengan rasa percaya diri nih kita sebagaimana kita ada gitu, tapi lebih ke arah kita ini siapa ya gitu. Jadi lebih banyak ketakutan yang kita terima gitu. Kita masih trauma sampai saat ini, Mbak. Dan kita nggak bisa menjalani seperti dulu lagi. Bahkan biasanya setiap tahun itu kita ada kumpul beberapa kali gitu kan. Adik saya yang kecil ini dia pintar masak, pintar bikin kue, dan itu semua hilang. Dan kita nggak ada acara ngumpul-ngumpul lagi, Mbak, sampai saat ini. Acara Natal kita nggak ngumpul, Imlek kita nggak ngumpul, Lebaran kita nggak ngumpul. Padahal biasanya setiap tahun kita beberapa kali kumpul. Kenapa, Mbak? Kenapa nggak ngumpul lagi? Nggak bisa, Mbak. Kita mau kumpul di mana? Adik saya juga udah nggak ada. Kita tinggal berempat. Perempuan semua berempat? Iya. Saling menguatkan? Saling menguatkan sampai saat ini, kita saling menjaga. Apapun juga kita berusaha untuk bisa membuat ya lebih baik lah ke depannya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau misalnya saya memilih kemarahan saya, melampiaskan kemarahan saya, dendam saya, itu akan membuat saya lebih hancur.